atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk pagi hari ini kita membaca masuk ke babus satrul auratil muslimin wan nahaan isya'atiha li ghairi darurati. Jadi bab menutup ya aurat orang-orang muslim dan terlarang mempublikasikannya, terlarang untuk menginformasikannya li ghairi darurati, tanpa ada alasan yang kuat, darurat, kecuali dalam keadaan emergensi gitu kan ya. Ini memang masih kaitan dengan sesama kaum muslimin ya. Ini dari awal-awal kita tidak boleh saling mendolim, karena pada hakikatnya sesama muslim ada bersaudara. Jadi sesama muslim seperti satu badan, satu bangunan, seperti bangunan yang satu dengan yang satunya saling menguatkan. Di sini bab tentang satrul auratil muslimin. Jadi bab tentang menutup aurat orang-orang muslim dan melarangnya menginformasikan, mempublikasikannya tanpa alasan, li ghairi darurati, tanpa darurat ya. Aurat itu sesuatu yang harus ditutup ya. Aurat itu artinya tidak boleh terlihat, tidak boleh orang lain tahu ya. Ini aurat bisa berarti secara fisik, secara bisa aurat kejelekan yang sifatnya sifat ya, perbuatan. Nah, seperti seorang dokter tidak boleh melihat aurat pasien. Tapi kalau misalnya kondisinya harus memeriksa, dan artinya boleh melihat dengan batas-batas ketentuan gitu kan ya. Misalnya dokter harus melihat aurat pasien ya sesuai dengan ukuran keperluannya saja gitu, nggak sampai dibuka gitu kan ya. Misalnya pasiennya perempuan, kemudian dokternya seorang laki-laki, kan tidak boleh ya. Jadi aurat itu sesuatu yang harus tertutup, tidak boleh terlihat ya. Nah, di sini kaitan dengan perbuatan, dengan amal gitu ya, bukan aurat dalam artian fisik di sini kan ya. Jadi dilarang kita bab tentang menutup, harusnya menutup aurat muslimin, dan melarang menginformasikan dalam zaman medsos saat ini. Kadang-kadang mungkin bisa saja ya kita misalnya men-share sesuatu, justru sebenarnya itu tidak perlu di-share karena itu merupakan aurat gitu. Auratnya artinya sesuatu yang aib bagi konsumsi publik gitu kan. Kadang-kadang latah juga gitu. Kadang-kadang kita juga tidak sadari, saya tidak sadari bahwa itu sesuatu yang kemanfaatannya sejauh mana sih gitu kan. Baik itu public figure ataupun musuh kita sekalipun ya tidak perlu dipublikasikan, karena walau bagaimanapun dia seorang muslim dan kita juga muslim gitu. Tapi awalnya kan mereka dulu yang memulai kan. Itu tuh bisa keluar tuh kan narasumbernya itu menurut saya sih yang bersalah awal. Misalnya seorang artis ya, tapi dari segi fisik ya, memamerkan bentuk tubuh, kan dari awal kan, dari mana orang tahu ketika dia tidak publis awal. Gitu. Akhirnya diperbanyak kan, berkembang. Nah, ini momen itu aurat secara fisik gitu ya. Iya, secara fisik. Misalnya seorang public figure selingkuh misalnya kan, kadang-kadang kita iseng ya mempublish lagi gitu kan, terus nah seperti itu. Nah, ini memang Islam sampai sejauh itu ya, sampai sejauh itu. Ya betul sih, kadang-kadang saya bukan ngomongkan dia, cuma dia mengundang untuk dibicarakan gitu kan ya. Jadi kan dia boleh gibah si itu. Nah, di sini tentunya Al-Qur'an termasuk kelakuan Firaun itu aurat sebenarnya gitu, Bang Iman, auratnya. Tapi itu ada, nah nanti memang di sini li ghairi darurati, tanpa darurat. Kalau kita misalnya mau memberikan supaya itu jadi pelajaran, supaya jadi ibrah bagi yang lain, bisa kita dengan cara menceritakan tanpa tidak disebutkan yang bersangkutannya. Ya gitu ya, si ek etamah misalnya gitu kan ya, aduh kelakuan anak gitu kan ya. Tapi dalam misalnya apalagi ada niatan untuk menjatuhkan ya wibawahnya gitu kan.
Nah ini memang kita harus terus belajar. Karena saya juga karena gini, ini ada di dalam hadis ya. Sebelum masuk hadis ada ayat Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Jadi innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna yang senang, yang merasa suka, antasyi'al fahisah, terpublikasi tersiarnya fahisah, kejelekan, fil ladzina amanu, pada orang-orang beriman, lahum, bagi mereka adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Baginya mereka adzabun alimun, siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini kaitan dengan kisah berita bohong tentang perselingkuhan Siti Aisyah dengan Sofwan. Waktu itu kan dalam perjalanan, ini orang-orang kerjaan orang-orang munafik itu. Jadi dalam satu perjalanan, kemudian Siti Aisyah itu tertinggal karena dia harus balik lagi mencari ada barang yang tertinggal. Gitu ya. Kemudian Sofwan seorang sahabat itu bagian menyisir, kemudian ternyata ada Siti Aisyah yang tertinggal dalam rombongan. Nah itulah mulai tersebar tuh orang-orang munafik, tersebar bahwa Siti Aisyah melakukan penistaan. Padahal Sofwan sendiri tidak artinya tidak dalam kondisi menjaga sekali gitu bahwa itu Siti Aisyah tahu. Tapi orang-orang munafik terus jadinya diberita hoax lah gitu. Sampai si Rasulullah SAW itu, sampai Rasulullah itu kepada Siti Aisyah dengan ada berita itu sampai tidak bertanya kepada Siti Aisyah, satu rumah tidak ditanya, kemudian sampai Siti Aisyah sampai sakit. Nah baru diturunlah ayat Al-Quran bahwa itu ada berita kisah tidak berita bohong gitu kan ya, berita bohong. Maka baru si Rasulullah menyadari hal itu. Nah ini orang-orang munafik kerjanya. Nah di sini pun tentunya dengan kondisi saat ini kadang-kadang ada sifat adu domba. Jadi berita-berita yang justru mengadu domba umat Islam gitu kan ya. Ya mohon maaf aja misalnya ya kita juga, saya sendiri menyadari betul ya ikhwatul rahimahumullah, ini membaca ayat ini tentunya kita juga kan harus berpikir juga apa sih fungsinya gitu. Sekecil apapun kadang-kadang kita harus ya tidak dipublish ya. Ini harus belajar betul. Dengan membaca ini saya banyak belajar. Ya kemarin kadang-kadang kan emosi kehel gitu kan ya, ngarusak umat Islam kadang gitu. Tapi kadang-kadang gini juga saya berpikirnya ya mungkin karena kebodohan, karena ketidaktahuan, siapa tahu justru itu. Ya kita mungkin bagusnya kalaupun ada kesalahan tidak langsung dipublish tapi langsung kepada yang bersangkutannya, mungkin begitu. Gimana? Tabayun, iya. Makanya ini kaitan dengan orang munafik. Fa in ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, karena kebodohan. Apabila datang berita dari orang-orang orang-orang munafik, maka tabayun, cek kebenaran, jangan sampai justru berita itu mencelakakan orang-orang yang lain, gitu ya. Nah di sini memang kaitan dengan berita bohong tentang Siti Aisyah radhiyallahu an melakukan perselingkuhan, kerjaan orang munafik ini. Nah di sini dengan sekali lagi dengan zaman medsos saat ini ya saling ingatkan saja ya, sesuatu yang tidak perlu diberitakan, tidak dipublish ya diingatkan saja, atau perlu dihapus buru-buru lah gitunya. Baik itu di grup WA ataupun di Facebook gitu. Tentunya ini karena selama tidak ada kemanfaatan, adapun untuk didikan mungkin dengan pola lainnya. Nah di sini Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW, karena ada efek ya, ada sebab akibatnya nanti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturul abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi
La yasturu abdun, tidaklah menutup abdun seorang hamba abdan kepada yang lainnya, kepada abdan. Maksudnya menutup aibnya fid dunya di dunia, illa kecuali satarahullahu, Allah akan menutupnya yaumal kiamati pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah, siapa yang menutup seorang hamba kepada hamba yang lainnya, maksudnya menutup satara, menutup aibnya, menutup kejelekannya. Tapi kalau misalnya supaya jadi ibroh untuk kita, jadi pelajaran untuk kita, ya tadi itu ya mungkin dengan etika baiman, artinya tidak disebutkan yang bersangkutannya, itu kan begitu ya, tidak disebutkan yang bersangkutannya, tapi dengan inisial lah gitu kan. Dalam permediaan juga kan kadang-kadang tidak disebutkan ya inisial misalnya. Si koruptor itu inisialnya sih ya, tapi udah tahu juga sih itu juga sih maksudnya gitu kan. Nah, tadi boleh disebutkan kecuali dalam kondisi darurat gitu kan ya. Dalam persidangan itu kalau misalnya harus dibuka ya dibuka gitu kan ya. Tapi ini batas-batas tertentu gitu kan. Nah, ini jaminan. Rasul mengatakan siapa yang menutup aib seorang hamba ya, siapa yang hamba menutup kepada hamba yang lainnya pidunya, maka Allah pun illa satarahullahu yaumal kiamati, maka Allah akan menutup kejelekannya nanti pada hari kiamat. Ini hadis-hadis sebelumnya kalau salah ada ya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu qala, masih dari Abi Hurairah, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afal illa mujahirin wa inna minal mujahirin wa inna minal mujaharati ayyamala rajulu bilailin amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltu barihata kada wa kada wa qad bata turuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu satrallahi anhu. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqul kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kullu ummati, setiap umatku mu'afa, dicukupkan, dimaafkan ya. Setiap umatku dimaafkan illal mujahirin, kecuali mujahirin ini berbuat dosa dengan sengaja. Jadi memang kalau kesengajaan ya dosa ya. Kalau nanti dengan kebodohan, makanya pada hakikatnya iwatu iman rahimakumullah, manusia itu tidak luput dari kesalahan sih. Makanya sifat-sifat kesalahan karena kebodohan itu, makanya kita senantiasa istighfar ya. Setiap saat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya pernah menyinggung ya, kita saja ya setelah sholat wae bukan alhamdulillah yang diucapkan. Assalamualaikum, astagfirullah, Allahumma antas salam. Tas sholat wae mengamalkan kebaikan saja istighfar kan ya. Artinya apa? Begitu banyaknya kita kadang-kadang ada sifat-sifat yang mungkin tidak terasa gitu kan. Nah inilah pelajaran bagi kita. Jadi kata Rasul kullu ummati mu'afa, dimaafkan, diampuni illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan sengaja. Wa inna minal mujaharati, dan sesungguhnya dari mujaharat itu amalan yang disengaja itu ayyamala rajulun, seseorang berbuat amal bilailin, pada malam hari, amalan suatu amal, summa yusbiha, kemudian yusbiha pada subuhnya, artinya menceritakan pada paginya begini. Wa qad satarahullahu alaihi, padahal Allah sudah menutupnya. Artinya kejelekan, kadang-kadang kita menceritakan sesuatu yang tidak pantas, padahal Allah nutup ulah gitu, ulah diceritakan gitu kan.
Fayaqulu, dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, amil tubariha kada wa kada, aku mengamalkan ini gitu kan. Ya kadang-kadang kita perlu juga ya, kadang-kadang kurang terperhatikan kita beramal, tapi kadang-kadang orang ya suka tidak memperhatikan yang merusak amal. Semangat dalam beramal, tapi justru kurang memperhatikan apa saja yang bisa merusak amal gitu kan. Ya. Menyakiti, dalam arti menyakiti orang itu kan amal kita tadi. Kita suka apa ya? Kita bicara tentang muflis itu ya. Orang bangkrut itu pernah ya. Orang bangkrut itu amal teh hilang. Kan apa? Dia terlalu banyak mendolim orang, menyakiti orang. Nanti di akhiratnya diambilan amal kebaikan nanti. Bahkan kalau sudah habis kebaikan kita diambil, masih ada orang yang masih tersakiti, dosa di ka urang tuh. Aduh gitu. Nah ini dalam kehidupan berarti ya, di samping kita melakukan beramal, jadi kita juga harus memperhatikan apa saja yang bisa merusak amal ya. Lebar gitunya. Ini untuk diri sendiri kadang-kadang ya. Mungkin dalam berkeluarga kita berbaik kepada istri, tapi istri juga kata Rasulullah justru dalam hadis keterangan anu banyak penghuni neraka teh dari kaum Hawa, dari kaum wanita. Apakah mereka melakukan perbuatan dosa? Kata Rasul bukan, cuma tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami. Bukan berarti di neraka tidak banyak laki-laki gitu nya. Di neraka loba perempuan, laki-laki itu saeutik gitu, banyak gitu. Kata Rasulullah, apa amalan dia tidak bersyukur, suka menghilang-hilangkan pemberian suami. Aku tidak pernah diberi sedikit pun oleh kamu gitu. Padahal ya itu. Jadi, nah ini suka menghilang-hilangkan nikmat atau pemberian suami ini salah satunya. Kita ada nanti ketemu hadisnya kan ya. Ketemu hadisnya tentang kebanyakan penghuni dari neraka itu adalah wanita karena mereka suka menghilangkan atas pemberian suaminya gitu ya. Menghilang-hilangkan. Nah, kembali ke hadis ini, jadi aku melakukan hal ini dan hal ini. Kada wa kada. Wa qad bata yasturuhu rabbahu. Dan sungguh Allah telah menutupnya. Wa yusbihu, kemudian paginya yaksifu satrahullahu anhu kasab, kemudian pagi harinya membukanya sesuatu yang telah Allah tutup darinya. Ini hadisnya maksudnya gimana ya? Jadi inti nama dia melakukan malam hari sesuatu kemaksiatan, kadang-kadang Allah itu udah menutupnya gitu, karena ya dia sendiri yang suka membukanya gitu. Ya betul ya, kadang kalau diperhatikan banyak sekali ya kejelekan kita mungkin terhadap ada sesuatu yang disembunyikan gitu kan ya. Lamun Allah nembongkeun kejelekan kita teh wah gitunya. Pada hakikatnya banyak kejelekan pada diri kita sendiri juga. Allah menutupnya. Nah sekali lagi banyak pelajaran yang kita baca saat ini, artinya dalam kehidupan kita harus artinya mengintrospeksi diri gitu. Lamun nunjuk ka batur mah bener sih, nunjuk ka batur mah hiji kanu ka urang mah opat gitu nya. Si eta mah gitu padahal urang mah banyak gitu. Islam mengajarkan begitu indah ya, jangan sampai justru amal kita tergerus dengan sifat-sifat kita, terutama dalam hal membuka aib seseorang gitu kan ya. Dalam medsos saat ini, dalam media sosial saat ini banyak sekali tidak sadari mengumbar aurat secara fisik, juga mempublish sesuatu yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Bab ini sedikit ada 4 hadis ya. Hadis yang ini tentang seorang hamba. Ini lewat saja, ini tentang ammah yang melakukan perzinahan ya. Bagi hamba mah nanti ada hukuman-hukuman tertentu. Bagi orang yang merdeka
apabila melakukan perselingkuhan. Dalam menuduh juga begini kan ya. Jadi kalau kita menuduh seseorang melakukan perselingkuhan tanpa saksi, justru tuduhannya kembali kepada kita, kepada seseorang yang menuduh itu. Baik, satu hadis lagi, wa anhu, ini masih dari Abu Hurairah semua nih. Jadi sekali lagi Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis karena beliau memang selalu mendampingi Rasulullah, mengikuti kemana Rasulullah pergi, padahal hidup dengan Rasulullah cuma 3 tahun. Karena Abu Hurairah itu masuk Islam itu di tahun ke-7 Hijrah. Jadi setelah Rasulullah di Madinah, kan Rasulullah 10 tahun ya di Madinah. Jadi ke-7 Hijrah baru Abu Hurairah masuk Islam. Tetapi justru banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Abu Hurairah mah tidak disibukkan dengan pekerjaan. Jadi betul-betul nempel terus gitu ya, taklim. Jadi kalau ada para sahabat yang ketinggalan taklim, ketinggalan itu selalu tanya, ada berita apa nih? Maksudnya ada ilmu apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu kan. Kalau kemarin gitu kan ya, di saat Rasulullah ngumpul gitu kan ya, di saat ngumpul kata Rasulullah, yatlu alaikumul an razulun min ahlil jannah. Kemarin gitu Bang. Jadi di saat ngumpul seperti kia, Rasulullah tiba-tiba akan muncul ke hadapan kita seseorang ahli jannah. Cuma ngomong sedikit karena live IG nih, nggak apa-apa lah ya, biar mereka tahu ya, semua tahu. Sekelas Rasulullah ya waktu itu ya, sekelas Rasul ini Bunda Aisyah itu artinya pendamping. Dia ketinggalan tapi tidak ada istilah protokoler, kok dia sendiri ya ngambil barang yang itu yang saya cuma berpikir beda. Sekarang manusia luar biasa, ketika mohon maaf jadi RT aja harus dikawal istrinya misalnya, teman anak-anak. Nah ini Bunda Aisyah ini kan istri Rasul Pak, istri Rasulullah Pak Rudi, yang artinya orang nomor 1 di dunia lah katanya kan. Tapi Bunda Aisyah tuh kok ngambil suatu terlupa tuh nggak ada pengawalan. Ada kalung yang yang tertinggal ya. Aisyah balik lagi. Iya, nggak ada pengawalan khusus kan maksud saya itu kan. Walau mungkin dia inisiatif sendiri gitu kan ya, inisiatif sendiri. Cuma siapa, Sofwan bin siapa saya lupa. Jadi itu justru menyisir ternyata ada seorang perempuan yang masih samar-samar, masih kondisi subuh gitu kan ya, dan juga pakai penutup muka gitu kan ya, dan dia cuma tidak melakukan ini. Justru berita ini sampai rame. Inilah kerjaan orang-orang munafik. Ya dulu masa kan Umar juga tidur di bawah pohon kurma biasa we, tanpa pengawalan saja. Sekarang kan aturannya protokoler. Tapi dibalik semua kejadian ada hikmah. Lupanya Rasulullah dalam sholat ada syariat sujud sahwi. Ada pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah dalam kondisi masih kuat hafalannya, masih muda, itu juga ada hikmah. Ini sebagai menjaga menjaga syariat, menjaga sunnah gitu kan ya. Ada selalu ada hikmah gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hadis dari Abu Hurairah juga, qala, ia berkata, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, birajulin qad syariba khamran, dia meminum khamr. Qala, Rasulullah bersabda Rasul ini, idrubuhu, pukullah dia. Hukumannya dipukul. Qala Abu Hurairah berkata, faminna, di antara kami, doribu biyadihi, ada yang memukul dengan tangannya. Wa doribu bin na'lihi, ada memukul dengan sandalnya. Wa doribu bisaubihi, ada juga memukul dengan bajunya, dengan pakaiannya. Falaman sorofa, kemudian setelah beres, qala ba'dul qaum, maka berkata sebahagian kaum, ahzakallaha, semoga Allah menghinakan kamu. Qala, Rasulullah bersabda, la taqulu hakada, jangan mengatakan hal itu. La tu'inu alaihi syaiton, jangan membantu atasnya setan. Jadi apa ya yang bisa diambil di sini?
Jadi ini merupakan salah satu hukuman orang yang melakukan minum khamr ya, itu dipukul di sini. Kalau di Aceh ada dengan didera itu ya. Didera ya, dipukul. Kalau rajam lempar. Kalau melakukan lempar batu, kalau dera itu cambuk. Ya. Dirajam. Kalau rajam tuh lempar batu sembunyi tangan, Pak. Kalau melakukan seorang gadis perselingkuhan gitu, melakukan hubungan istri itu didera ya. Kalau misalnya dia gadis dengan bujang, Pak Ustaz. Ya, gadis dengan bujang didera. Kalau yang sudah nikah dirajam sampai meninggal. Tapi kan sekarang dinikahkan di kita. Di kita. Enak di kita sih kita sama. Ada kenutan. Ada kenutan. Oh, mending saya didera. Mandi rumah enak. Jadi di sini hadis ini kenapa Rasulullah la taqulu hakada, jangan makan hal itu, la tu'inu alaihi syaiton, jangan membantu atasnya setan. Jadi untuk menambah apa ya, jadi membuka peluang setan gitu ya untuk melakukan apa ya? Untuk melakukan jelek lagi gitu. Jadi kalau kena hukuman ya sudah. Bahkan dalam sejarah, dalam riwayat itu ada seorang wanita mengaku dia telah melakukan perselingkuhan, kemudian bohong meren kata Rasulullah. Benar Rasulullah, sini hasilnya. Sampai ditunda lagi sampai melahirkan, kemudian sampai dia dirajam sampai meninggal. Kata Rasulullah, darahnya itu kalau dibagikan ini akan menghapus dosa orang-orang Madinah. Nah di sini kalau sudah kena hukuman itu merupakan hukuman baginya gitu ya. Jadi didatangkan kepada Rasulullah seorang peminum, kemudian kata Rasulullah pukullah. Jadi dipukul aya nu mukul ku leungeun, aya nu ku sendal, aya nu ku baju gitu kan ya. Ada juga kemudian setelah beres semua itu sebagian ada yang mengatakan ahzakallahu, semoga Allah menghinakan kamu gitu kan. Artinya di sini ada pelajaran, ada saat-saatnya seseorang untuk pertobatan gitu. Tidak bisa menjustifikasi orang itu, kamu ini gitu kan ya. Jadi berikan peluang. Sekarang banyak ya orang-orang yang dulu mungkin sampai badannya ditato, sekarang kan kesadaran sholat gitu. Kumaha sangti sholat, wah malsah sholat atau itu mah gitu ya. Itu juga kan bagaimana caranya gitu. Itulah jadi ini pola dakwah sebenarnya. Jadi tetap aja kalau ada kesempatan untuk bertobat, ya artinya ya lakukan pertobatan. Kalau misalnya ketidaksahan ini ya diusahakan gitu kan ya, diusahakan. Kalau misalnya tidak bisa ya nggak apa, Allah Maha Pengampun. Tapi kita tidak bisa menghukumi dia mau sah sholatnya. Ya, karena bertobat itu lebih ke hati sih, bukan ke fisik. Artinya hati yang bertobat. Kalau fisik gimana mau bertobat? Ini tato semua, paling dipotong-potong, dimutilasi kalau mutilasi. Ada yang sekarang yang di penghapus tato ada kan ya? Laser. Ya, di laser ya. Ya tapi maksud saya pesan moralnya itu bertobat itu ke hati, bukan harus merubah itu pesan moralnya. Baik, itu teman-teman jurnal ini udah habis ya tentang bab menutup aib aurat ya, menutup aib seorang muslim dan melarang mensiarkannya tanpa ada alasan, tanpa ada urgen pentingnya. Karena dalam Islam tetap aja kalau dalam persidangan, kalau perlu dibuka untuk kejelasan gitu kan ya. Kalau misalnya seorang pasien, kalau dokter ya sesuai dengan keperluannya saja gitu kan ya. Nah di sini lebih cenderung kepada aurat yang sifatnya amaliyah, kelakuan akhlak gitu ya. Kita tidak boleh mempublikasikan aib seseorang muslim tanpa ada kepentingan. Terlebih-lebih zaman sekarang, zaman medsos. Kita tidak sembarangan untuk men-share sesuatu yang kurang manfaatnya. Kadang-kadang latah juga. Kita tinggal taubat saja. Kemudian berkaitan dengan hadis tadi ada jaminan siapa yang menutup aib seorang hamba muslim di dunia maka Allah pun akan menutup aib dia. Artinya orang yang menutupnya di akhirat kelak. Kemudian yang hadis berikutnya pada hakikatnya kita tidak luput dari kesalahan yang ada dari kita. Kalau Allah membukakan aib kita, wah mungkin terlalu banyak. Allah selalu berusaha menutup kita aib ya. Di sini setiap umatku dimaafkan kecuali ilal mujahirin, orang-orang yang berbuat
melakukan perbuatan dengan cara sengaja gitu kan ya. Dan salah satu melakukan perbuatan sengaja, seseorang melakukan pada malam hari, kemudian subuhnya pagi harinya diceritakan, padahal tengges nutup itu teh ya. Sampai ya fulan amil tu barihah kada wa kada, ya fulan sama kia gitu. Kemudian waqad bata yastarhu rabbu, padahal Allah malam hari itu udah menutupi yasturhu, artinya udah menutupi aibnya. Kemudian wa yusbihu yaksifu satrahullahu anhu, kemudian dia yaksifu kasab, membukakan yang setelah Allah tutup gitu kan ya. Kemudian hadis yang terakhir tadi, salah satu hukuman bagi orang peminum khamr adalah zaman Rasulullah itu dipukulnya. Jadi para sahabat memukulnya. Kemudian sudah melakukan hukuman seperti itu, jangan sampai dengan ucapan-ucapan semoga Allah menghinakan kamu. Tidak mesti seperti itu. Justru itu memberikan peluang setan untuk dia sendiri nanti justru tidak akan menyadari. Artinya justru akan kagok selon gitu kan, seperti itu. Nah ini watiman rahimakumullah, pelajaran bagi kita. Sekali lagi, terkadang kita lupa dengan amalan-amalan. Sekali lagi, beramal soleh, tetapi terkadang kita lupa sesuatu yang bisa merusak amal soleh kita sendiri. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah yang lainnya betul-betul jadi amal soleh bagi kita. Dan juga kita harus bisa mempertahankan amal soleh itu, jangan dirusak dengan perilaku kita, dengan sikap-sikap kita yang bisa menghilangkan amal soleh itu, terutama dalam pergaulan sesama muslim. Karena sekali lagi, muslim adalah saudara, muslim seperti satu tubuh ya, gitu. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan juga, karena manusia tidak luput dari salah dan hilaf, berbahagialah di saat ada orang yang mengingatkan kita di saat kita salah, karena dengan diingatkan berarti kita diluruskan gitu kan ya. Jadi ada orang tentunya dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik gitu kan ya, tidak dengan cara yang kasar seperti itu. Karena saya pernah cerita, ada seorang yang ditinggalkan temannya meninggal, dia sangat merasa kehilangan sekali sampai nangis gitu, sangat. Kenapa? Dengan meninggalkannya dia berarti ada satu orang yang sudah tidak akan mengingatkan saya lagi di saat melakukan kejelekan atau kesalahan. Itulah iwatiman rahimakumullah, marilah kita dalam kehidupan ini untuk saling tawassobil haq wa tawassobis sabr, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi ya. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, sungguh manusia tanpa kecuali ada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassabil haqqi wa tawassobis sabr. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini bisa menjadikan ibroh ya, hadis-hadis yang dibaca tadi, dan juga kita bisa mengamalkan. Artinya bisa bagaimana mensikapi hadis itu. Salah satunya kita harus menjaga, harus menutup aurat sesama muslim, apalagi yang tidak perlu ya, kita tidak usah dipublish, tidak usah dipublikasikan. Demikianlah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid udah kelihatan indah ya dengan pakai hijab ini. Apa namanya hijab apa ini?